Kebangkitan Bangsa Indonesia pada hari ini resmi dimulai. Para tokoh besar bangsa telah berkumpul untuk membahas dan merumuskan dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat memulai sidang. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar negara yang akan menjadi pedoman bagi negara Indonesia yang merdeka. Saya berharap kita dapat merumuskan dasar negara ini yang tepat untuk bangsa yang besar ini, yang mencerminkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Untuk itu, saya persilahkan kepada Saudara Kiai Soekarno untuk menyampaikan pandangannya. Insinyur Soekarno sebagai salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan mengambil tempat di hadapan sidang. Dengan suara lantang, beliau menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya ingin mengusulkan sebuah dasar negara yang bersifat universal, namun sangat sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa kita membutuhkan dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa kita yang telah teruji melalui perjuangan yang sangat panjang. Dasar negara yang saya usulkan adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mendengar usulan Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin mengajukan pendapatnya. Beliau menekankan pentingnya sejarah dan kebudayaan dalam merumuskan dasar negara. Saudara Soekarno, saya mengapresiasi usulan Pancasila ini. Namun, saya ingin menambahkan bahwa kita juga harus mempertimbangkan pengaruh sejarah dan kebudayaan kita dalam menentukan dasar negara ini. Mengingat keberagaman budaya dan sistem nilai yang kita miliki, kita perlu dasar negara yang bisa merangkul seluruh elemen bangsa dan tidak hanya mengedepankan satu aspek saja. Saya percaya bahwa dasar negara kita harus mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa mengorbankan identitas budaya kita. Mr. Supomo memberikan pandangannya tentang bentuk negara yang ideal. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang rancangan negara ini. Dalam pendapat saya, negara ini harus berbentuk dalam integralistik, yaitu negara yang mengutamakan kesatuan dan persatuan. Dalam hal ini, negara harus punya peran yang besar dalam mengutamakan kehidupan masyarakat untuk kepentingan bersama. Saya lebih mendukung kepada sistem yang memusatkan kepada pemerintahan dibandingkan dengan sistem parlementer yang akan menimbulkan terpecah belahnya masyarakat. Saudara-saudara, dalam merumuskan dasar negara, kita juga harus mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang akan kaya kebudayaan, keberagaman. Keberagaman ini harus menjadi landasan dasar negara yang tidak hanya menjaga agama dan sistem hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai kebudayaan kita yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kebudayaan adalah bagian penting dalam kehidupan bangsa dan harus dihormati dalam setiap kebijakan yang diambil. Saya ingin menambahkan bahwa dasar negara kita harus memperhatikan keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, agama. Karena itu penting sekali untuk kita memiliki sebuah dasar negara. Tidak hanya menekankan pada satu golongan atau satu agama saja, tetapi harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu menumbuhkan rasa persatuan melalui dasar negara yang mengakomodasikan perbedaan tersebut. Saudara-saudara, dalam konteks dasar negara, saya ingin menegaskan bahwa negara Indonesia harus mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat. Saya tidak menekankan
sebuah negara agama, tetapi saya mengusulkan agar kita menekankan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, dan budaya kita. Oleh karena itu, penting untuk kita memastikan bahwa dasar negara kita tetap terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Perdebatan semakin memanas ketika para tokoh mulai membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Saudara Wahid Husin. Negara kita harus menghormati setiap keyakinan dan Pancasila sudah mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, mengenai bentuk negara, saya berpendapat bahwa kita harus memilih bentuk negara yang demokratis. Negara sistem pemerintahan yang berbasis pada musyawarah dan mufakat. Saya mengusulkan agar negara kita dalam bentuk sistem pemerintahan yang terpusat. Dengan sistem ini, kita bisa menjaga stabilitas negara dan meminimalisir perpecahan yang terjadi akibat fragmentasi politik. Saya menghargai pandangan Saudara Supomo, namun saya masih percaya bahwa sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan rakyat lebih banyak dalam mengambil keputusan akan lebih baik untuk masa depan bangsa. Kita perlu memastikan agar rakyat bisa berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sebuah negara demokratis yang tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan, tetapi juga dari seberapa besar negara dapat menjaga keseimbangan antara nilai-nilai kebudayaan. Setelah perdebatan panjang, Ketua BPUPKI menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan keputusan akhir. Saudara-saudara, saya rasa kita telah sampai pada kesempatan bahwa dasar negara kita harus mengakomodasikan berbagai elemen penting bangsa Indonesia, yaitu seperti agama, budaya, dan sistem sosial. Pancasila yang diusulkan oleh Saudara Soekarno dapat menjadi pedoman bagi kita semua yang menghargai keberagaman namun tetap menekankan persatuan bangsa. Saya usulkan untuk melanjutkan diskusi ini pada sidang selanjutnya. Baik, sidang ini saya tutup. Baiklah. Dengan berakhirnya sidang ini, BPUPKI berhasil menyepakati Pancasila sebagai dasar negara yang akhirnya diusulkan kepada PPKI untuk disahkan sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia.